agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Saya berharap kalian berdiri semua dulu, baru kita menyanyikan. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Oke, selesai. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak sekalian, silakan perhatikan media yang Ibu tampilkan. Baik, Bu. Perhatikan videonya. Amati baik-baik. Nah, di video itu ada televisi dan debu. Ya, itu dia. Nah, video yang kalian saksikan tadi itu tentang apa? Debu yang menempel pada TV, Bu. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa debu tersebut bisa menempel di TV? Karena di bawah angin, Bu. Karena tertarik, Bu. Karena debunya banyak, Bu. Ya, bagus semua jawabannya. Namun, tadi ada salah satu temannya yang menjawab karena tertarik. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muatan listrik. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Seperti inilah yang terjadi tadi di TV dan debu. Nah, jika kita memperhatikan atau mengingat kembali materi pada pertemuan yang lalu, jika muatannya sejenis maka Saling tolak menolak. dan jika muatannya berbeda jenis maka akan Tarik menarik. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang menyebabkan interaksi kedua benda tolak-menolak atau tarik-menarik tersebut? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Atau contoh lain deh yang Ibu kasih. Misalnya Ibu mendorong kursi, kemudian kursi tersebut bergeser. Nah, yang menyebabkan kursi tersebut bergeser itu karena adanya apa? Gaya. Ya, pintar sekali, gaya. Nah, kalau kita berbicara tentang muatan listrik, berarti kita berbicara tentang gaya listrik atau biasa disebut juga dengan gaya Coulomb. Nah, inilah yang akan menjadi topik materi kita pada hari ini tentang hukum Coulomb. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD yang akan kalian kerjakan sebentar. Perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Ini adalah seorang ilmuwan Prancis pada zaman dahulu. Ini namanya adalah Charles. Bunyi hukum Coulomb yaitu besarnya gaya tarik menarik. Selanjutnya yang kita pelajari adalah bagaimana kita menghitung besarnya gaya Coulomb. Ini adalah besaran-besaran yang ada di gaya Coulomb. Yang pertama ada F, yaitu gaya Coulomb dengan satuan Newton. Nah, untuk melatih apakah kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, coba perhatikan bahan ajarnya ada di situ soal latihan. Ya. Diperbaiki testannya. Nah, sudah selesai? Sudah. Nah, berapa hasilnya? 45. Pintar sekali, 43,2 Newton. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana
balon ini setelah ibu gosokkan dengan kain wol. Sekarang kegiatan pertama, ibu akan menggosokkan kedua balon ini selama 30 detik dengan jarak. Masih semangat kan? Ya, semangat. Ya, bagaimana, sudah diisi semua tabel hasil pengamatannya? Sudah, Bu. Sekarang kalian lanjutkan lagi dengan menjawab dua pertanyaan yang ada di atas. Ya. Selesai? Ya, Bu. Oke, ibu cek satu-satu. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai, Bu. Kelompok 3 Selesai, Bu. Kelompok 4 Selesai, Bu. Ya. Oke, selesai semua. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Nah, kita mulai dari yang akan mempresentasikan adalah kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatannya. Berdiri ya, sambil membacakan hasil pengamatannya. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang interaksi dua benda bermuatan. 1. Ketika dua balon digosok dengan kain wol selama 30 detik pada jarak 25 cm akan interaksi kedua balon sangat lemah. Dua balon semakin kuat. Seperti itulah hasil pengamatan kami, Bu. Ya, baik. Bagaimana, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Kami ingin menambahkan, Bu. Ya, silakan kelompok 3 menambahkan. Silakan berdiri kelompok 3. Itu bagaimana interaksi kedua benda dengan adanya perubahan jarak. Menurut kami, semakin kecil jarak maka interaksi kedua balon semakin kuat. Itulah tadi tambahan dari kelompok 3. Masih ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Oh ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 1. Oh, kelompok 2. Ya, silakan berdiri kelompok 2. Apa interaksi kedua balon tersebut? Apakah keduanya tarik menarik atau tolak menolak? Karena yang disebutkan tadi hanya interaksi kedua benda. Kelompok lain yang ingin menambahkan? Kami, Bu. Ya, silakan kelompok 4. Silakan berdiri. Kami akan menambahkan jawaban kelompok 1. Ya, silakan. Kedua balon yang mula bermuatan netral setelah digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif karena elektron yang ada. Masih ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Sudah cukup. Sudah cukup, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu kembali sekarang ke kelompok 1 untuk memberikan kesimpulannya. Silakan kelompok 1. Tolak menolak dua benda bermuatan akan semakin kuat ketika jaraknya diperkecil dan muatannya diperbesar. Artinya, gaya tarik menarik atau tolak menolak berbanding terbalik dengan jarak dan berbanding lurus dengan muatannya. Sudah? Ya, silakan duduk. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pengamatan kita. Nah, tadi Ibu sudah menggosokkan kedua balon ini yang awalnya bermuatan netral. Setelah Ibu gosokkan, kedua balon ini menjadi bermuatan negatif karena elektron yang ada di kain wol tadi itu berpindah ke kedua balon ini. Maka interaksi kedua balon ini akan saling tolak menolak. Ada yang interaksinya kuat, ada lemah dan sangat lemah. Dan yang mempengaruhi adanya gaya listrik atau gaya kolom adalah jarak antar muatan dan besar muatan itu sendiri. Apabila jaraknya kita perkecil, maka gaya listriknya akan semakin kuat atau besar. Kemudian apabila muatannya kita perbesar, maka gaya listrik atau gaya
kalian pada hari ini. Ya, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas untuk mengerjakan soal sebanyak 3 nomor. Jadi siapkan kertasnya, kertas selembar. Tutup rapat bukunya, yang ada hanya kertas selembar. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat. Nah, alhamdulillah setelah mengerjakan soal tadi, untuk topik hari ini kita selesai dulu. Pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang wilayah-wilayah di sekitar muatan listrik atau biasa disebut dengan medan listrik. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.